Oke, Bapak Ibu Saudara, Shalom. Apa kabarnya? Kita itu luar biasa sekali. Bapak Ibu Saudara, saya terakhir kesini belum ada karpet ini ya, dan belum ada kipas di tembok. Sekarang sudah ada, luar biasa. Dan belum ada drum, sekarang sudah ada drum, luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan satu berkat Bapak Yahweh yang ketok motong, ya kan? Yang tidak ketok motong, kita lebih berbahagia, bersukacita. Amin. Kalau sudah diperlengkapi oleh Bapak Yahweh dengan tambahan karpet, kipas angin, alat musik, maka kita harus lebih sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada siang hari ini saya beri judul tahan uji. Ya, supaya kita semuanya ini sama-sama kita belajar untuk kita bersama-sama bisa menjadi tahan uji. Tahan uji itu apa? Diuji dia tetap tahan, atau kalau ujian lulus gitu ya, bukan lolos. Kalau lolos ya bisa saja nggak lulus gitu kan. Nah, sekarang kita lihat dulu ayatnya di dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-5. 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-5. Sudah ketemu semua Bapak Ibu? Halo? Belum? Saya tunggu kalau belum. 2 Korintus pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-5. Ya, udah ketemu? Udah ya. Baik, kita baca bersama-sama. 2, 3. Ujilah dirimu sendiri, sekiranya kamu tetap berada dalam iman. Buktikanlah dirimu. Atau tidakkah kamu mengenali dirimu sendiri bahwa Yeshua HaMasiah ada di dalam kamu? Karena jika tidak, kamu adalah seseorang yang tidak tahan uji. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di dalam 2 Korintus 13 ayat 5 ini merupakan sebuah kalimat teguran bagi jemaat di Korintus pada waktu itu. Dan sekarang kita baca ini datang juga kepada kita. Di ayat ini dikatakan ujilah dirimu, atau istilahnya cek gitu loh, diuji, dicek, coba apakah diri kita ini tahan uji atau tidak. Artinya ketika kita ada sebuah ujian di dalam hidup, tentu saja ini kita ngomongnya bukan ujian sekolah ya, kita nggak ngomong ujian sekolah, tetapi ujian di dalam kehidupan kita. Apakah kita ini tetap bertahan ataukah tidak? Ini suruh ngecek gitu, dicek diri kita. Nah, kalau kita mau memastikan bahwa diri kita ini tahan uji, di sini dikatakan supaya kita mengenali diri kita bahwa ada Yeshua HaMasiah atau tidak di dalam diri kita. Karena kalau tidak ada Yeshua, maka kita jadi orang yang nggak tahan uji, saudara. Artinya kalau Tuhan Yeshua tidak ada dalam hati kita, kita ini tidak tahan ujian. Nah, nanti kita akan lihat ujiannya itu apa, ya. Nah, maksud dari tahan uji itu apa? Tahan uji maksudnya adalah kita tidak menyerah sampai akhir hayat kita, yaitu kita tetap berpegang pada iman kepada Tuhan Yeshua HaMasiah. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang diuji itu apa? Yang diuji adalah hati kita, saudara. Yang diuji Tuhan itu hati, karena Tuhan melihat hati. Dia lebih suka hati kita ini posisinya bagaimana, sikap hatinya itu seperti apa. Nah, kita ngecek, yang tahu cuman kita, Bapak Ibu Saudara. Orang lain, orang tua kita, anak kita, saudara kita, kakak adik kita nggak ada yang tahu. Suami istri kita nggak ada yang tahu. Yang tahu persis hati kita itu adalah kita sendiri, dengan Tuhan tentu saja ya. Nah, nanti kita akan mengecek diri kita masing-masing, karena yang diuji adalah hati kita.
Nah, bagaimana? Pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita bisa tahan uji? Yang pertama di ayat yang tadi, di ayat 5 tadi, di dalam 2 Korintus 13 ayat 5, yaitu supaya kita ada Yesua di dalam hati kita. Di sana dikatakan, kalau boleh saya ulang ya dengan kalimat yang sederhana, dikatakan bahwa uji dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Coba buktikan gitu lah, kalau kamu tegak di dalam iman. Atau apakah kamu tidak tahu bahwa Tuhan Yesus itu ada dalam diri kamu? Kalau nggak ngerti, berarti kita bisa nggak tahan uji. Seperti itu, istilahnya seperti ya, bahasa sehari-harinya. Maka dari itulah, supaya kita bisa menjadi seseorang yang tahan uji, maka pastikan diri kita ada Yesua di dalam hati kita ini. Kita ini benar-benar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, berpegang kepada Yesua. Iman kita, apapun yang terjadi, itu kita tetap beriman kepada Tuhan Yesua. Amin. Jangan pernah tinggalkan Yesua. Demi apa? Harta, tahta, dan cinta. Maupun ketika mengalami permasalahan di dalam kehidupan, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesua. Coba katakan kanan kiri, tetap berpegang pada Yesua, tetap berpegang pada Yesua. Ya, harus tetap beriman kepada Yesua. Itu yang pertama, pastikan iman kita tetap kepada Yesua, bukan kepada yang lain. Loh, bisa nggak orang ke gereja tapi beriman kepada yang lain? Bisa. Artinya di dalam hatinya itu bukan Yesua gitu loh. Di dalam hatinya bisa yang lain, yaitu apa? Harta, tahta, cinta. Saudara, kalau berdoa minta berkat, kalau diberkati, wah seneng minta ampun, tambah cinta. Tapi kalau berdoa atau jawab tidak mau ke gereja lagi, nah itu yang di dalam hatinya bukan Yesua, tetapi berkatnya Tuhan Yesua yang di dalam hatinya. Saudara bisa bedakan ya. Saudara mengikut Tuhan Yesua karena berkatnya, karena mujizatnya, atau karena pribadi Yesua itu sendiri. Nah, harusnya apa? Pribadi Yesua itu sendiri. Kalau kita ikut Tuhan Yesua, jadi Kristen, kenal Bapa Yahweh, gereja yang sudah menyembah Bapa. Kalau kita ke gereja karena minta diberkati, pengen diberkati, ya itu yang di dalam hati kita bukan Tuhan Yesus. Atau yus, karena aku dikongkon mbek wong tuaku atau timbangannya kok apa diomong, ya wis lah, ya wis lah. Nah, itu sungkan. Jadi ke gerejanya sungkan karena ora penak. Timbangannya nanti dibesuk, wah ora penak, wis mangkat bae. Nah, ini belum betul-betul di hatinya ada Yesua. Tapi kalau ada Yesua, wis baik hujan, angin, petir, apapun yang terjadi dalam kehidupanku, aku tetap berpegang pada Yesua. Ya, pastikan diri kita, ngomong sama diri sendiri bahwa pastikan saya tetap berpegang pada Yesua. Karena hanya pribadi Yesua itu sajalah yang mampu menyelamatkan kita. Ya, amin. Yang lain bisa nyelamatin enggak? Enggak bisa. Loh, perbuatan baik kita, sepenting lah berbuat baik, Thomas. Nanti gampang di sana hitung-hitungan. Hah? Ya, apa begitu? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Iman kita adalah kita dapat keselamatan karena di dalam Yesua, bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi bukan berarti kalau percaya Yesua nek ngono perbuatan baik nggak penting, tidak harus dikerjakan. Yo salah.
itu justru kita sudah mendapatkan keselamatan di dalam Yesus, kita harus berbuat baik. Gitu, jadi terang ya. Nah, yang kedua, bagaimana supaya tahan uji? Punya sikap hati yang benar. Hati kita ini tulus, ya, bukan karena ada maunya, supaya dapat pahala, ya, supaya dapat berkat. Ya. Cek hati kita melayani Tuhan atau datang ke gereja beriman kepada Yesua, apakah kita betul-betul memang cari Yesua ataukah ada maunya, ada udang di balik rempeyek, saudara. Ya. Karena di dalam Amsal 17 ayat 3, Amsal 17 ayat 3 dikatakan kui adalah untuk perak dan perapian untuk emas, tetapi Yahweh menguji hati. Bapak Yahweh ini menguji hati. Apakah betul-betul kita ini murni atau tidak? Kalau pertama kali diseki Mas, aku ke gereja karena pengen diberkati. Ya dulu ya sudahlah, enggak apa-apa. Tapi sekarang kita harus meningkat. Jangan dari dulu sekarang kok sama terus. Iman kita harus semakin dalam dan semakin dewasa. Amin. Iman kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Kalau dulu ke gereja ora penak, timbangan di besok ora penak, mangkat baik. Sekarang harus diubah. Kita ke gereja karena memang cari Tuhan, supaya kehidupan kita ini semakin menyenangkan hati Tuhan. Ya, kalau dulu anak-anak muda saya ingat betul, mungkin sampai sekarang juga. Kalau ada acara anak muda, retreat apalagi YPY, ya kan? YPY, retreat gabungan gereja-gereja, mesti nek mau ngajak temen gampang. Ayo, melok acara ning gereja. Apa? Barangkali ono entuk jodoh ning kono. Nah, jadi tujuan awalnya adalah supaya dapat jodoh. Ya wis lah, pertama kali ya oke lah. Tapi kita kalau sudah dewasa, motivasi kita bukan itu. Ya, meskipun anak muda imannya harus bisa lebih dewasa dari usianya. Jangan sama dengan yang lain. Dulu kalau ke gereja ben diberkati atau ben dapat pahala. Berbuat baik pun juga ben dapat pahala. Wah, artinya kita tetap egois, pengen apa? Mendapatkan sesuatu dirinya, bukan karena kita mengasihi Tuhan. Nah, sekarang maka kita harus mengasihi Tuhan. Cek hati kita apakah di hati kita betul-betul karena kita cinta kepada Dia. Kalau belum, ubahlah hati supaya cinta kepada Yesus. Apapun yang kita lakukan demi cinta kita kepada Yesus. Dulu anak muda ya, kalau pacaran, wah demi kamu Dik, hujan gerimis tak terabas, tak petuk, wah, ya kan? Udan-udanan rapopo. Itu demi, ya, demi apa? Demikian. Demi cinta itu begitu, saudara. Saya ingat betul dulu masih jomblo, masih naksir, baru naksir loh saudara, baru naksir, dikenalin sama orang. Waktu masih belum kenal Elvina, masih S1 kuliah di Semarang. Dikenalin orang cewek di Jogja, saudara. Tak parah, saudara. Demi saudara, ya ampun, saya pikir gila juga saya dulu ya. Itu saudara, pernah jalan ke sana udan saudara, wah terus kalau naik motor udan, wes pakai mantel saudara, habis ya pakai sih oke, malas itu apa, ngerengki ngenteni baru mau dilipat, aduh keren. Kalau tidak dilipat, kalau tidak dikeringkan dilipat gitu kan bau saudara, ya toh, ya apa ya, iya, jadi paling mas, tapi ya usah tak parah nih saudara, berapa kali itu ya. Sampai saya pikir gila juga nih ya. Ya itu dulu juga ada di pulau lain begitu, yo gitu tak parah.
Tapi ya itulah bukti karena demi cinta, begitu ya. Nah, kita pun juga harus demikian, demi Tuhan. Bukan demi Tuhan, bukan. Tapi demi cinta kita kepada Tuhan, kita harus rela melakukan apapun untuk Dia. Amin? Amin. Karena Dia sudah rela melakukan apapun demi kita. Tuhan sudah enak-enak di sorga, Dia rela menjadi seperti manusia, meninggalkan tahta yang enak tinggal ngomong jadi, ya harus rela jadi bayi dulu, ya terus habis itu sudah gede, terakhir matinya di salib, diseksa, tetapi itu Dia lakukan demi kita, saudara. Maka dari itu kita cek, pastikan diri kita ada Tuhan Yesus di dalam hati kita. Pastikan diri kita cinta kepada Yesus, ya. Sekarang cek masing-masing, introspeksi diri. Iya, aku selama ini ke gereja ini ngapain ya? Kenapa ya? Motivasiku itu apa? Gitu loh. Dicek. Kalau sudah benar ya wis, tingkatkan dan pertahankan, ya kan? Kalau belum, kita masih harus diperbaiki, saudara. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada siapapun yang berani menjamin keselamatan kita masuk surga. Tidak ada, kecuali cuma Yesus, yang lain tidak ada. Ya, kita harus sungguh-sungguh itu. Nah, oke, sekarang pertanyaannya adalah ujiannya itu apa? Ujiannya kalau saya lihat tidak hanya berupa masalah atau kesulitan hidup, saudara, tetapi kenikmatan hidup pun itu juga merupakan sebuah ujian. Karena apa? Ada orang yang kalau ada kesulitan di dalam hidup, ada permasalahan di dalam hidup, dia tetap berpegang kepada Tuhan Yesus. Lebih sungguh-sungguh lagi, wah kenceng, doanya tambah kenceng, saudara. Doa puasa tambah rutin, tambah sungguh-sungguh, karena ada permasalahan dalam kehidupannya. Tetapi ada orang masalah justru yang enak-enak saja, wes terlena, akhirnya apa? Lupa sama Tuhan. Ada yang seperti itu, saudara. Ilustrasinya adalah, saudara kalau pernah masuk jalan tol yang baru ini dari mana, Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur, itu jalan tolnya wah enak, saudara, lurus kebanyakan itu, apalagi di kota mana itu jalan tolnya lurus terus itu. Nah, kalau ndak sadar itu kecepatan tahu-tahu sudah 100 sekian, saudara. Saya pernah itu tak geber gitu, tenang, saya tidak lihat speedometer, tahu-tahu kok sudah 140, wah slow, tenang. Ya gitu, saudara. Nah, berapa hari lalu saya melihat ada kecelakaan, ada berita kecelakaan di tol Surabaya Mojokerto. Itu ada bis ngangkut anak-anak mau piknik, saudara, nabrak tiang bukan tiang listrik, tiang baliho di pinggir jalan tol. Mati berapa, 20 atau berapa itu, tapi sopirnya selamat, saudara. Nabrak itu sampai tiang itu mabruk, saudara, sudah harus gentayong gini, dan bisnya ringsek, 20 orang meninggal. Karena apa? Disinyalir, diteliti, diperiksa, ternyata tidak ada bekas tanda-tanda rem. Artinya sopir itu seliut, ngantuk, saudara. Nah, orang dari KNKT bilangnya gini, ini nggak cuma ngantuk, ini tidur pulas katanya. Tapi memang di jalan tol yang lurus tidak ada ini, bikin mata ngantuk, saudara. Kalau nggak sadar, seliutan sebentar saja itu sudah bahaya minta ampun itu, saudara. Ya, ada juga ilustrasi. Itu kalau enak-enak, saudara, enak jalan tol lurus, lama-lama ngantuk, saudara. Karena apa? Nggak ada tantangan, nggak ada ini anteng, tahu-tahu udah merem, nggak kerosok, saudara. Merem itu nggak kerosok, pikirnya tuh melek gitu, tapi tahu-tahu wes merem, wah bahaya, ngeri, saudara. Nah, sama saja ilustrasinya. Ada seekor monyet, saudara. Wah, lagi di atas pohon, enak, saudara ya. Saudara santai makan pisang di atas pohon.
nih, ada si angin timur dan angin barat nih. Angin timur dan angin barat ini kan ilustrasi saudara, pura-puranya kan bisa ngomong gitu kan. Angin timur dan barat ngomong, si timur ngomong, bar, tak lihat ya. Ayo lomba ya, siapa yang bisa jatuhkan si monyet di atas itu lah, kayak santai itu loh, makan pisang enak itu. Siapa yang bisa berarti dia yang hebat. Angin barat terima tantangan, oke, nggak masalah, siap. Ayo, saiki siapa dulu? Aku sih, wah si barat pede ya. Aku sih, oke, silahkan. Gampang tuh bikin si monyet itu jatuh tuh, kecil. Wah, coba tiupkan angin barat yang kenceng, terus angin kenceng. Si monyet kaget, angin buanter banget. Pisangnya dibuang, cekelan, sing kenceng. Tangannya cekelan, kakinya cekelan. Nah, kalau monyet kan kakinya kan modelnya kayak tangan, cekelan. Buntutnya nggak kalahin. Buntutnya di gubetnya apa bahasa Indonesia ya? dililitkan di batang pohon atau di dahan pohonnya itu lama, cekelan kenceng pal. Wah, angin barat sampai, wah tambah kenceng nih ya. Wah jajal sing kuwenteng mana? Buanter, tetap tidak bisa. Tetap tidak bisa. Wah, kesel. Akhirnya angin barat kesel. Kesel aku. Kesel lah. Jajal. Sekarang ganti anakku. Oke, jatuh Pak. Oke, angin timur cerdik saudara. Enggak pakai angin banter, enggak. Apa? Pakai angin sepoi-sepoi. Tak sekali, silir saudara ya. Bikin ngantuk, apalagi ditiup tuh matanya tuh. Wah, langsung ipi. Wah, sudah ngantuk ngantuk berat. Oke. Cekelan kenceng, cekelannya lepas, lemes sudah. Oke, mulai dilihat. Wah, enak sekali. Cekelannya mulai lepas. Dilihat kakinya mulai, buntutnya yang tadinya gubet dilepas. Mulai enak ini, tidur pules, enak. Bahkan sudah mulai ngorok, grong. Wah, ini sudah deep sleep ini, sudah tidur dalam ini, wes. Oke. Dan memang butuh waktu lama gitu. Wah, enak. Begitu langsung tiba, blak. Wah, angin barat. Ya toh, gampang. Nah, inilah saudara, ini ilustrasi bagi setiap kita. Kadangkala orang dengan kesulitan hidup, permasalahan di dalam hidup, mereka tambah cinta Tuhan, kenceng minta ampun. Tetapi begitu ada kemudahan, enak, wah lupa. Ke gereja, saya ngantuk aku, masih enak, ya. Liburan sesekali liburan Thomas, ya kan, biasa tahun libur kok. Nah, ini libur ya, liburan boleh nggak sih? Boleh, nggak masalah. Sesekali, tapi susuk menang. Berarti arisan Mas, susuk tuh arisan. Tapi ya, dan sesok usaha maju, usahanya berhasil. Ke gereja, usahaku rame iki. Oh ya, saudara. Mulai terlena, mulai lupa dengan Tuhan. Rata ning gereja, rata ndonga. Apalah, enggak pernah baca kita. Semuanya enak, pokoknya hidup itu enak wis. Doa, kok dilalai terkabul. Semua tanpa masalah, hidup enak. Lupa. Akhirnya suatu ketika sudah tahu-tahu sudah jauh dari Tuhan. Ya. Artinya apa? Enggak tahan uji, saudara. Nah, kemudahan ini ibarat zona nyaman. Zona nyaman itu bikin kita nyaman. Kalau sudah nyaman, malas beranjak pergi, betul?
Saudara kalau duduknya sudah nyaman itu kan malas berdiri, betul ya? Ya. Apalagi kalau hati ini nyaman gitu. Coba tanya anak-anak muda tuh. Kalau sudah nyaman itu malas pergi, betul nggak? Sudah nyaman sama cowok atau cewek itu kan nyaman masalahnya kan? Jadi tidak mau tidak mau move on. Terus ngerti ceweknya atau cowoknya itu selingkuh, tapi piye? Nyaman ya, wah repot saudara. Nah, zona nyaman itu membuat kita hati-hati dengan zona nyaman. Ini termasuk ujian. Yang penting kita harus sungguh-sungguh tetap berpegang, hati kita tetap berpegang. Jangan sampai terlena. Nah, kalau kesulitan hidup itu ya gitu, ya. Nah, tapi ada juga orang yang semua enak. Wah, ini seperti kita berdoa di gereja pingin ini dapat, pingin ini dapat, pingin ini dapat. Tambah cinta Tuhan, ya ada, saudara. Ada. Terus kalau permasalahan kesulitan, malah tinggalkan Tuhan, ya ada, saudara. Dikepenake malah cinta Tuhan, ada masalah sedikit, enggak lah, tak pikir ke gereja cinta Bapak Yahweh, tak pikir semua masalah beres kok. Saiki ono masalah beres-beres kok. Mau aku. Terus akhirnya putus asa, kecewa, sakit hati, tidak ke gereja. Ya ada, saudara. Nah, sekarang kita lihat ada orang yang seperti itu untuk tidak bertahan, nggak tahan gitu dalam tekanan, dalam kesulitan tuh. Mending neng lain aja lah, neng gereja ngene iki aturannya kakek aturan. Ora entuk ngene, ora entuk ngono. Mending rasane gereja pisan. Ora usah Bapak Yahweh. Wis repot. Malah sudah gitu ya. Jadi wong Kristen ora enak. Enak gak sih? Enak gak jadi orang Kristen? Enak. Karena kita sudah mendapatkan jaminan kepastian keselamatan. Nah, itu loh saudara. Nah, ada orang yang tidak bisa bertahan di dalam masa kesulitan karena dia nggak ngerti caranya supaya bisa bertahan. Tahu tipsnya, yaitu bersyukur. Supaya bisa bertahan di dalam kesulitan, kita belajar untuk bersyukur. Harus biasa bersyukur, menjadi ahli syukur, orang yang ahli dalam bersyukur. Saudara, kita harus cek diri kita. Ayo, kita bisa biasa bersyukur atau tidak. Ini juga mencegah kita untuk kita terlena, saudara. Karena kalau kita bersyukur, kita kan langsung berkomunikasi sama Tuhan. Tuhan, terima kasih, Engkau sungguh baik, Tuhan. Kan bersyukur, ingat Tuhan lagi, saudara. Dalam keadaan yang enak, bersyukur, ingat Tuhan, gitu. Tambah cinta Tuhan. Terus kalau masa kesulitan, bersyukurlah. Loh, piye toh Mas? Kok masa kesulitan, ono masalah kok malah bersyukur? Loh ya, bersyukurlah. Ini kita akan lihat kenapa kok dalam masa kesulitan kita harus bersyukur. Kita bersyukur. Jadikan bersyukur ini sebagai gaya hidup kita. Selalu bersyukur, apapun syukuri saja. Ya, jangan sampai kalah dengan orang dunia. Orang dunia ngerti loh. Bahkan ada lagunya. Gimana Bapak Ibu lagunya? Syukuri apa yang ada. Betul? Mereka saja ngerti kok. Syukuri apa saja yang ada. Hidup adalah anugerah. Kita syukuri. Kita masih bisa hidup. Itu perlu bersyukur. Ada masalah, bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk masalah ini, karena mengingatkan saya akan Engkau, membuat saya tetap semakin bergumul kepada Tuhan, gitu lah. Nah, kalau anak-anak muda misalkan diputus pacarnya, bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan sudah sediakan yang baik. Jangan khawatir, saudara. Tapi bagaimana aku bisa mendapatkan sebaik dia? Jangan khawatir, banyak yang lebih baik. Dulu karena saya pernah mengalami seperti itu. Bagaimana saya? Naif itu, saya anak muda sih, masih masih cupu. Masih cupu. Jadi kayaknya enggak ada cewek lain sebaiknya. Saya pikir goblok ya. Banyak yang lebih baik.
dan sekarang saya mendapatkan yang terbaik. Baik sekali saudara. Nah, karena pakai kacamata kuda, kok nggak bisa lihat yang lain, padahal yo wakeh saudara, lebih banyak, lebih pinter, lebih ini, lebih cantik, lebih ini, wakeh saudara. Oke, nah cara bersyukur di tengah kesulitan, minta kasih tahu tipsnya, yaitu yang pertama, lihatlah sisi positifnya. Lihat sisi positif. Nah, saudara, semua itu bisa dilihat dari sisi positif dan negatif. Semua kejadian dalam kehidupan kita itu adalah bersifat netral, tidak baik, tidak buruk, semuanya netral. Kok bisa? Ya, tinggal kita yang memaknainya. Kita memaknai itu baik atau buruk. Nah, coba saudara. Dulu ya yang pernah pacaran ya. Terus putus, sekarang saudara bersyukur atau tidak? Dulu itu merasa apa? Langit runtuh ya. Betul enggak? Nek cinta ndak ya, palahane masa aku malah seneng diputus kok. Ya beda mana itu saudara. Dulu saya merasa wah, gimana gitu. Tapi sekarang saya bersyukur, saudara. Gitu lah. Jadi yang memaknai adalah kita. Sama halnya yang seringkali Bapak Gembala memberikan contoh. Contoh saja kalau ada buka apotek di dekat sini. Ada apotek dekat sini? Enggak ada ya? Misalkan ada satu apotek dekat sini, buka. Saudara, dilihat dari sisi positifnya bisa? Bisa. Apa? Enggak perlu jauh-jauh cari bahan, betul lah? Negatifnya? Berarti ndongake wong sakit itu. Mencari rezeki di atas kesakitan orang lain. Itu sisi negatifnya. Dilihat dimaknai sisi negatif. Nah, lah celakanya kalau buka usaha, buka apa? Dodolan peti mati atau dodolan kijing itu. Kijing ya bener ya namanya ya. Ya. Itu berarti dongak kayak uang mati, kurang ajar ini, malah bersukacita di atas apa? Kesedihan orang lain. Mengambil untung di atas kesedihan orang lain. Wah, ya. Ini loh, dilihat dari sisi positif dan negatif. Nah, saudara, kalau saudara di sini mungkin belum usum IO atau apa, IO itu event organizer atau yang ngurusi acara kematian. Di Surabaya, kota-kota besar itu sudah ada, saudara. Saya lihat ternyata Salatiga juga sudah ada. IO kematian. Di Ambarawa ada itu, tapi tidak seperti yang di Surabaya. Itu gede. Dia punya tempat khusus rumah duka. Di situ sudah ada paketan juga, ada usahanya, ada tempat landing maksudnya. Itu dia ada usaha ini, terus ada yang lain itu juga usahanya peti mati plus urusan macam-macam. Kalau orang datang kan disuguhi snack, itu termasuk bayar snack. Jadi yang keluarga berduka tinggal berduka saja, tinggal bayar beres, nggak perlu pusing mikirin snacknya tuh kuning di kurang porang, nggak perlu mikir, udah tahu beres. Itu IO, saudara, kematian. Bahkan sampai pemakaman itu sudah ada MC-nya, saudara, ada MC-nya, ya, semua sudah diatur. Nah, kita lihat sisi positifnya. Segala sesuatu yang terjadi, lihatlah dari sisi positif, bersyukurlah untuk itu, dan percayalah bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti semuanya mendatangkan kebaikan. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, dan kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Itu yang pertama, lihat sisi positif. Belajar lihat sisi positif. Belajar bersyukur apapun. Saya pernah cek, kalau saya coba di sini nanti kelamaan, saudara ya. Pernah di Surabaya, itu di kakak kelasnya Yos, saya coba ini. Ayo belajar bersyukur. Coba kalian bersyukur. Saya coba, saudara. Semua perhatikan, semua harus bersyukur. Dan satu saja, tetapi temannya harus kan apa yang bisa disyukuri tanpa tidak boleh sama. Jadi yang lain harus perhatikan. Aku tadi nyebut apa? Sama tidak? Paham, saudara?
Jadi semua suruh nyebut satu-satu, wah lancar yang di depan, mulai enak toh, lancar, wah sampai 10, mulai 11, 12 malah mikir, syukur untuk apa ya, bingung. Ada banyak yang bisa disyukuri, sampai ke belakang bingung saudara, karena kan semua tidak boleh sama saudara. Di depan tadi saya bersyukur bisa sekolah di sini, terus sampai di sana saya bersyukur bisa bersekolah di Surabaya, sama ganti, apalagi ya, bingung saudara. Karena apa? Jarang bersyukur. Maka kita harus rajin-rajin bersyukur. Saya kasih contoh, akhirnya begini, lo kok bingung, banyak hal yang masih bisa disyukuri. Apa saya sebutkan, ini itu banyak. Maka kamu bisa bernapas bersyukur loh, kamu bisa duduk bersyukur loh, kamu bisa melek mata itu bersyukur. Ada orang yang tidak bisa melek mata, kerakatnya. Bisa dengar itu bersyukur, punya pakaian bersyukur, semua bersyukur. Ya kan, banyak kan. Mereka ketawa-ketawa, ya lu banyak kan. Bersyukur bisa kenal Bapak Yahweh, bersyukur bisa kenal Tuhan Yesus Masa, itu anugerah. Amin. Itu yang perlu kita syukuri. Ya, mari jadilah ahli syukur. Katakan kanan kiri, ayo jadilah ahli syukur. Ya. Ahli syukur. Oke, yang kedua, kalau belum bisa melihat apa yang bisa disyukuri, bersyukurlah, karena kesulitan ini akan membuat kita lebih kuat, saudara. Seringkali saya bilang, saat kita tidak bisa melihat tangan Tuhan bekerja, atau saat waktu itu berdoa kok kayaknya gelap ya, kanan kiri depan belakang gelap, tidak ada yang, belum ada titik terang gitu ya, syukuri saja dan percayai hatinya Tuhan. Kalau kita belum bisa melihat tangan Tuhan bekerja, percayai hati Tuhan, karena hati Tuhan tidak pernah membuat kita menjerumuskan kita, tidak pernah kita dimasukkan ke dalam pencobaan. Amin. Gitulah. Karena hati Tuhan begitu mengasihi setiap kita. Lalu yang ketiga, bersyukurlah karena di saat kita lemah, kuasa Tuhan sempurna. Ketika kita lemah, kita mengalami permasalahan dalam hidup, lemah mas, aduh aku kayak capek ya kan, sudah stres. Bersyukurlah karena dalam masa kelemahan, kesesakan itu, kuasa Tuhan menjadi semakin sempurna. Ada ayatnya di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, namun dia berfirman kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, karena dalam kelemahan kuasaku disempurnakan. Karena itu dengan senang hati aku akan bermegah lagi dalam kelemahanku, supaya kuasa Masiah dapat tinggal tetap atasku. Jadi ketika kita lemah, bersyukurlah, karena saat itulah kuasa Tuhan semakin sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Lalu yang keempat, kesulitan ini membuat kita menjadi lebih berharap kepada Tuhan. Siapa lagi yang bisa kita andalkan? Ketika manusia tidak bisa kita andalkan, kita hanya bisa mengandalkan Bapa Yahweh. Ingat saat bangsa Israel keluar dari Mesir, itu depan laut, belakang tentara Mesir, mau ke kanan ya laut, ke kiri ya laut, pinggir laut, podai dikejar. Dan misalkan dia ke kanan, yo ini tinggal ke kanan toh, tentaranya tinggal ngikutin, tetap aja kekejar, betul. Tapi ketika depan belakang maju mundur kena, kanan kiri oke, wah, akhirnya apa yang dilakukan? Mereka naik ke atas, tanda kutip. Piye mas, terbang? Tidak. Mereka berdoa kepada Tuhan Bapa Yahweh. Tuhan tolong ya, si Mose kan bingung. Wah, piye iki? Tuhan, piye iki? Ngarep laut, buri tentara. Ke kanan kiri jelas tidak mungkin, pasti kekejar. Wah, piye? Wah, terus Tuhan bilang, ulurkan tongkatmu ke laut. Nah, akhirnya apa? Tuhan buka jalan bagi mereka. Nah, inilah saudara,
kita harus naik ke atas. Ketika mengalami kesulitan, jangan tunggu kepepet baru naik ke atas, saudara. Itu jadikanlah ini sebagai atau cara kita atau jurus kita dalam menghadapi setiap permasalahan kehidupan. Itu kita selalu naik ke atas, saudara. Ibarat Raja Wali ini kalau bertengkar atau berkelahi sama si ular, dia mau makan ular, dia nggak berkelahi di bawah, di darat, tidak, tetapi dia bawa ular ini naik ke atas, terbang tinggi. Ular ini kan binatang darat, saudara, nggak bisa di atas, di udara itu nggak bisa. Kalau di udara dia semakin lama semakin lemes, saudara, karena nggak kehabisan oksigen. Tetapi si Raja Wali ini akan terus tetap naik tinggi, dan akhirnya ular itu mati lemas tanpa oksigen. Terus barulah si Raja Wali ini ke sarangnya, baru makan bisa. Seperti itu caranya, saudara. Atau dijatuhkan dari langit, dari atas, pasti mati, saudara. Wah, ya, itu. Maka kita saat mengalami permasalahan dalam kehidupan, bawa permasalahan kita ini kepada Tuhan, bawa di dalam doa, naikkan masalah kita ini ke hadirat Tuhan. Amin. Karena kita ini adalah anak-anak Raja Wali, saudara. Ya, kalau ada apa-apa, bawa terbang tinggi. Oke. Dan yang kelima, jangan khawatir, Tuhan selalu masih pegang kendali atas kehidupan kita. Amin. Tuhan masih pegang kendali. Dia selalu mengendalikan kehidupan kita. Bahkan Tuhan janjinya, katakan, tidak sehelai rambut pun jatuh kalau tanpa seizin Bapa. Jadi sehelai rambut kita ini loh rontok, kalau nggak diizinkan Bapak ya nggak akan rontok, saudara. Ya, jadi itu, saudara. Jangan khawatir, Tuhan masih pegang kendali. Lalu yang keenam, yang terakhir. Ya, ini yang seringkali harus kita juga jadikan gaya hidup kita, yaitu memuji Tuhan dengan nyanyian rohani. Bukan nyanyian rohana, saudara. Kalau nyanyian rohana itu apa? Nyanyian yang galau, nyanyian yang apa? Bikin lemah, letih, lesu, dan berbeban berat. Biasanya anak-anak muda nih ya, kalau bertengkar sama pacarnya atau baru diputus, nangis gugu-gugu, terus nyanyinya apa? Yang ambiar-ambiar itulah, gitu kan. Tambah nangis, tambah sakit hati, tambah tersayat-sayat, bener gak? Pernah ngalami? Oh, pernah. Cobalah ketika sakit hati, nangis, sedih gitu, nyanyinya jangan nyanyian yang sedih itu. Neng pas Mas, lu yang ngerti pas memang. Itu kan memang dibuat dari kisah nyata kadang-kala lagu-lagu yang sedih-sedih itu. Cobalah nyanyikan nyanyian rohani. Lu nyanyi apa sing apa? Dia yang memberikan kekuatan. Contohnya ini apa namanya? Ketika aku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Nangis-nangis itu tidak masalah, saudara. Tapi itu memberikan kekuatan bagi kita. Lirik itu memberikan kekuatan. Saya pernah baca, lupa ya, kalau penelitian menunjukkan ketika kita sedih, ketika kita senang, bahagia, kita itu lebih menikmati nadanya, iramanya. Tetapi ketika kita sedih, kita lebih menikmati liriknya, lirik lagunya, kata-katanya itu loh. Maka hati-hati ketika sedih, nyanyinya nyanyian yang menguatkan, gitu loh. Nyanyikanlah nyanyian rohani. Jadikan nyanyian rohani ini sebagai gaya hidup kita. Kita selalu bernyanyi nyanyian rohani. Ayat yang terakhir kita lihat di dalam Efesus 5 ayat 18 sampai 20. Efesus 5 ayat 18 sampai 20 dikatakan, dan janganlah dimabukkan oleh anggur yang di dalamnya ada ketidaksenonohan. Sebaliknya penuhlah dengan roh, seraya berbicara kepada dirimu sendiri
dalam mazmur dan kidung puji-pujian dan nyanyian rohani sambil bernyanyi dan bermazmur dengan hatimu kepada Tuhan, dengan mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yeshua Masiah kepada Elohim dan Bapa. Loh, saudara, kalau kita selalu menyanyi, maka ini hidup kita ini penuh dengan roh, saudara. Ya, sebaliknya penuhlah dengan roh seraya berbicara kepada dirimu sendiri dalam mazmur dan kidung pujian. Makanya saudara, ketika mengalami kesulitan, kelemahan, masalah dalam hidup, berbicaralah kepada dirimu sendiri dalam mazmur dan puji-pujian. Ajak ngomong diri saudara sendiri untuk saudara supaya bisa lebih bersyukur lagi, supaya saudara bisa keluar dari permasalahan yang ada. Perhatikan, mulai saat ini, mulai perhatikan ucapan apa yang muncul di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Kalau mengalami permasalahan, itu apa yang muncul di pikiran kita? Kita mikirin apa? Kita menganggap apa? Bagaimana? Harus diperhatikan. Pernah nggak sih memperhatikan apa yang diucapkan diri sendiri? Pernah nggak? Pernah, jarang tapi kadang-kadang. Nah, sekarang harus lebih sering, saudara. Piye caranya? Contoh, saudara, kalau ini dengan diri sendiri, perhatikan suara diri sendiri itu tidak bersuara seperti gini ya, tapi di hati, di pikiran itu kayak ada suara begitu. Ada ide yang muncul gitu kan. Contoh gampang. Saudara tadi bangun tidur pagi-pagi, ya. Ada yang kegasian? Enggak. Ada yang bangun, saudara pasti mikir, dino pagi. Minggu. Ya. Itu pikiran dari saudara sendiri. Diri saudara sendiri yang bertanya, kenapa ya? Terus, dino Minggu. Ke gereja. Aku mau tidur lagi apa bangun ya? Gitu kan? Itu pikiran, itu ucapan diri sendiri, saudara. Biasa nih juga nih yang biasanya yang paling sering itu yang cewek nih. Kalau mau ke gereja pakai baju ini, klambi iki pokak ya. Kurang ganti kata apa iki? Oh, iki wis suwe gak tinggu. Ya kan? Milih suwe, bener? Kadang-kala enggak tahu sini pada gitu gak sih? Iya. Itu saudara berpikir, kenapa saudara? Wah, kayak iku apik. Itu suara dari diri sendiri. Perhatikan mulai sekarang. Atau mungkin saudara pas dengerin firman begini. Mungkin kesukaan firman. Itu suara dirimu sendiri. Atau mungkin iya ya bener juga ya. Iya ya bener juga ya. Itu suara dirimu sendiri. Perhatikan perkataan kita sekarang, saudara. Ketika menghadapi permasalahan, ketika menghadapi cek suara kita ini ngomong apa, saudara. Kalau ngomong, nah ini harus peka, harus sering-seringlah melakukan ini, memperhatikan di sini. Yaitu dengan saat teduh itu sering bisa membuat kita lebih semakin peka akan suara kita, saudara. Kadang-kala kan ada yang bertengkar ya di dalam ya, benar enggak? Iya, ning gereja niku grimes sih. Wah, males sesuai ning gereja. Loh, tapi iki kudu ning gereja lho. Salah. Saya 5 menit lagi. Loh, ayo rek, ini harus. Itu bertengkar. Itu dirimu sendiri semuanya, saudara. Jangan dipikir iki siji setan iki. Loh, tidak, saudara. Itu diri kita sendiri juga, saudara. Jadi diri kita ini ternyata ada beberapa orang gitu. Tapi siapa? Ya diri kita juga semuanya gitu loh. Seperti orang memang di dalam. Nah, itulah yang mengendalikan kehidupan kita, saudara. Tanpa kita sadar. Maka dari itulah sering-seringlah kita menyadari. Ya, makanya latihan kesadaran itu baik. Orang-orang latihan kesadaran itu meditasi itu baik. Nah, kalau kita meditasinya bukan topo, bukan, tapi kita saat teduh, dengarkan suara Tuhan ngomong, gitulah, renungkan firman Tuhan, ya, gitu, saudara. Itu melatih kesadaran, mendengarkan suara dari diri sendiri, saudara. Ya, nah ini nanti jadi pelajaran yang lain lagi itu, saudara. Nah, belajar, semua belajar, saya juga sama-sama masih tetap terus belajar. Dan
Saya tidak akan mengajarkan firman Tuhan, biarlah firman ini belum menjadi kekuatan dalam hidup kita, biar kita tetap menjadi orang-orang yang tahan uji. Kita tetap berpegang pada firman Tuhan apapun yang terjadi. Kita tidak pernah meninggalkan iman kita kepada Yesus Mesias. Amin. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan Tuhan. Baik itu ada angin ribut, angin sepoi-sepoi, tetap berpegang pada Yesus. Jangan pernah tukarkan Yesus dengan harta, tahta maupun cinta. Bapak yang memberkati, mari kita tundukkan kepala. Bapak-Bapak sudah berhenti berkata-kata, biarlah firman ini boleh menjadi call HL di dalam hidup kami, menjadi suaramu yang terus terngiang-ngiang di dalam benak kami, yang membuat kami mengarahkan kehidupan kami semakin hari semakin menyenangkan hatimu. Biarlah kehidupan kami menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau memberkati setiap anak-anakmu ini supaya mereka boleh terus bertumbuh, berakar, berbuah-buah di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah firman-Mu ini boleh terus mengubahkan hati setiap kami dan buat kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Pakai kehidupan kami semuanya ya Bapa untuk kemuliaan anak. Hanya di dalam Tuhan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada yang bertugas.